tentang rahmat dan anugerah-Mu ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Nya bagi kita. Pada saat ini kita boleh datang kepada Tuhan. Sekalipun kita berada di tempat masing-masing, tapi kita yakini bahwa Tuhan bersama dengan kita dan kepada Dialah kita melakukan atau bersembah sujud. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah ini. Pertolongan bagi kita dalam ibadah ini datangnya dari pihak Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah pada pagi ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan bahwa Allah adalah yang kaya dengan rahmat dan kasih karunia-Nya. Dia telah mengaruniakan hidup bagi kita di dalam Yesus Kristus. Sudah seharusnya kita memuji rahmat dan kasih-Nya. Kita naikkan lagu Ku Mau Puji tentang rahmat-Mu. Puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Engkau adalah Allah kami yang senantiasa ada menuntun dan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur di minggu ini, hari demi hari yang kami lalui, kami tahu Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, di hari yang Engkau khususkan bagi kami untuk kami datang kepada Tuhan, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, di tempat kami masing-masing di rumah bersama dengan keluarga kami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau mempersatukan kami sebagai anggota tubuh-Mu untuk bersama memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, ini kami, kiranya Engkau menolong kami untuk kami terus boleh mengarahkan hati kepada Engkau di dalam ibadah kami ini. Dan sebelum kami lebih jauh melangkah masuk di dalam ibadah ini Tuhan, kami membuka hati dan hidup kami kepada Engkau. Kalau Engkau dapati Tuhan, di dalam kehidupan kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di sepanjang minggu ini, di dalam pemikiran kami, di dalam keinginan kami, perasaan kami, tuntutan hati kami, bahkan di dalam perbuatan-perbuatan kami. Yang kami lakukan ya Tuhan, dengan sesama kami, dengan anggota keluarga kami, terlebih Tuhan kepada Engkau. Ya Tuhan, biar kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Sehingga kami di dalam kami boleh melangkah menjalani kehidupan kami, sungguh memperkenankan Engkau, dan itulah kekuatan bagi kami dapat menjalani hidup untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai arahkan hati kami untuk terus memandang kepada Engkau. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan melakukan pembacaan Mazmur. Kita akan melihat Mazmur 106 ayat 1 sampai 12. Kita akan membacakan bagian ini secara bertanggapan. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, mendengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikianlah diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Di dalam kehidupan kita tidak dapat pungkiri ada banyak pergumulan, ketakutan, duka, bahkan dosa. Dan semua itu akan membebani kita, membuat kita kehilangan sukacita dan damai dalam menjalani kehidupan. Lagu yang akan kita nyanyikan mengajak kita untuk memberitahu Yesus. Kita nyanyikan beritahu Yesus. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus, dan Bapak Ibu jemaat yang mengumpulkan persembahan di rumah dapat mentransfer persembahan ke rekening gereja yang sudah ada di warta ataupun yang ada di layar perangkat yang kita gunakan untuk ibadah saat ini. Dan kita akan iringi dengan menyanyikan lagu Beri Terbaikmu. Marilah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan.
kami undang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Hari demi hari Engkau mencukupkan akan kebutuhan kami, baik secara lahiriah maupun Tuhan secara batiniah. Engkau yang memeliharakan kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan kami bersyukur di tengah-tengah ibadah kami diberikan kesempatan untuk boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Untuk kami persembahkan kepada Tuhan untuk mendukung akan pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ya Tuhan. Dan yang terutama kiranya Engkau mengertikan kami untuk kami boleh mempersembahkan bukan hanya rupiah demi rupiah yang kami miliki. Tetapi seluruh kehidupan kami akan persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mengasihi kami, yang menyelamatkan kami. Kasih karunia Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Maka seperti yang Tuhan inginkan, kami akan mempersembahkan tubuh kami, hidup kami untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami untuk itu Tuhan. Ketika Engkau dapati terkadang kami seringkali memikirkan segala hal dalam hidup ini hanya untuk diri kami. Tuhan kiranya Engkau ingatkan kami kembali akan kasih karunia-Mu. Sehingga kami disadarkan kembali bahwa hidup kami yang sudah Engkau tebus ini adalah hidup untuk melakukan apa yang memperkenankan hati Tuhan. Tuhan di saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Tuhan Engkau yang tahu persis akan keberadaan kami masing-masing dengan kondisi pandemik yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Biar kiranya Engkau Tuhan melawat kami satu persatu. Engkau sendiri Tuhan hadir menolong kami di dalam problem-problem yang kami alami Tuhan. Baik di dalam relasi, keluarga, di dalam pekerjaan, perekonomian, kesehatan, dan masih banyak yang lainnya ya Tuhan. Kami memohon ya Bapa, di dalam persoalan-persoalan yang kami alami itu Tuhan, bawalah kami semakin dekat kepada Engkau, semakin mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sehingga di dalam kesulitan pergumulan yang sangat berat sekalipun Tuhan, sebagaimana Engkau telah nyatakan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong dan menopang kami. Biarlah itu kami alami, tak kala kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, iman kami semakin dikuatkan oleh karena kami menyadari kami tidak punya daya dalam menjalani kehidupan ini kalau bukan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan untuk rencana-rencana yang tadinya kami buat untuk di tahun 2020 ini. Tetapi oleh karena kondisi ini ya Tuhan, ada banyak yang berubah. Tapi ajar kami untuk terus menyadari bahwa di dalam semua itu ada izin Tuhan. Dan Tuhan inginkan supaya kami di dalam semuanya itu Tuhan tidak menjadi kecewa dan berputus asa. Tetapi semakin belajar di dalam pengaturan Tuhan bahwa ada yang terbaik yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang terus menolong di dalam perkembangan pertumbuhan ke depan ya Bapa. Kami mau menyerahkan juga untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan Engkau juga memberkati mulai dari badan pengurus untuk pimpinan akademik, direktur pelaksana, kepala bidang dan juga kepala sekolah serta wakil-wakilnya dan semua guru-guru. Tuhan Engkau menyatukan hati kami ya Tuhan di dalam mengelola sekolah ini untuk kami terus boleh mengingat, terus boleh mendasarinya kepada apa yang Tuhan inginkan tak kalah sekolah ini dibuka, yaitu bagaimana kami boleh mendidik anak-anak dan terutama di dalam didikan yang dilakukan ya Tuhan akan didasari dengan pengenalan akan Engkau. Sehingga setiap kami yang ada
melakukan akan pekerjaanmu ini akan semakin belajar menundukkan diri kepada Tuhan. Dan setiap anak-anak yang kami ajari juga Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Dan mereka dapat mempermuliakan Engkau. Segala tantangan kesulitan yang dihadapi Tuhan, Engkau yang mengetahuinya dan biar Engkau turut campur tangan di dalam menanganinya, mengatasinya ya Tuhan. Sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Dan khususnya orang tua murid Tuhan, Engkau juga menolong mereka di dalam seluruh penghidupan mereka ya Tuhan. Agar mereka juga tetap dapat mendukung sekolah ini. Di dalam mereka boleh melakukan akan membayarkan akan kewajiban-kewajiban mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu Tuhan sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Medan ini. Boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu, saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau juga melihat akan kondisi bangsa kami. Kami mau menyerahkan untuk keamanan. Khususnya Tuhan tak kala undang-undang yang barusan disahkan ya Tuhan. Yang membuat banyak gejolak di masyarakat. Kami memohon biar Engkau sendiri juga memberikan kesadaran kepada semua pihak. Sehingga dapat memikirkan dengan tenang dan pada akhirnya ya Tuhan dapat memikirkan kepentingan kesejahteraan bangsa ini. Kami berdua menyerahkan untuk pemerintah di dalam menangani banyak hal yang terjadi di bangsa kami ini. Baik itu di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini biar kiranya Engkau juga yang menolong Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekali lagi kami berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Mohon Engkau memberkati ya Tuhan. Dan terutama kami terus memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kami merindukan agar Engkau sendiri juga ya Tuhan yang menolong untuk hamba-hamba Tuhan yang dibutuhkan oleh gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau Allah yang punya pekerjaan ini. Engkau yang sendiri yang mempersiapkan Tuhan. Untuk orang-orang yang sudah Engkau sendiri tentukan Tuhan. Untuk boleh Engkau pakai menjadi pelayan-Mu di tempat ini. Sesuai dengan kebutuhan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan kami rindukan. Biarlah pada waktunya Tuhan. Hamba Tuhan yang akan melayani. Yang akan menuai jiwa-jiwa. Baik di gereja, di sekolah dan di kota Medan ini Tuhan. Engkau utus dan Engkau bawa boleh datang ke tempat ini. Sehingga sungguh kami bersama-sama dapat melayani Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Alipin Lee. Mari kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan lagu Saatnya. Saatnya
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah kembali. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan Tuhan memohon pertolongan dan pimpinan-Mu, di mana kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu di tengah keterbatasannya, supaya sungguh hamba-Mu boleh dikuatkan, boleh diberikan karunia untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua yang beribadah secara online, yang mendengar dan belajar firman Tuhan, kiranya sungguh-sungguh kami boleh dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar memasuki akan kitab Nabi Yunus. Mari saya mengajak kita melihat bersama-sama latar belakang daripada Yunus. Sebelum kita baca kitab Nabi Yunus, kita baca dulu satu bagian dari 2 Raja-Raja 4, pasal yang ke-14, ayat 23 sampai 25. Saya bacakan. Dalam tahun ke-15, zaman Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Inilah latar belakang Nabi Yunus bin Amitai yang berasal dari Gad Hefer. Tuhan pernah memakai dia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Yerobeam yang pada waktu itu boleh menyelamatkan bangsa Israel dari ancaman tetangga mereka. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat sekarang ke kitab Nabi Yunus sendiri. Kita akan belajar pasal 1. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 3 saja, saudara-saudara sekalian. LAI memberi judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berselurah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Demikian jauh, saudara, pembacaan firman Tuhan. Pasal 1 ini masih berlanjut sampai di ayat yang ke-17. Nanti kita akan bahas di dalam khotbah ini. Tapi cerita selanjutnya, saya kira hampir semua kita sudah tahu. Kemudian Tuhan menurunkan angin ribut di kapal itu. Singkat cerita, mereka berusaha menyelamatkan diri, lalu akhirnya kedapatan karena Yunuslah yang menyebabkan Tuhan mendatangkan angin ribut, lalu Yunus dilempar ke laut. Kemudian
tenang anginnya, dan kapal itu pun selamat. Yunus sendiri yang ditenggelamkan ke laut juga diselamatkan oleh Tuhan melalui seekor ikan yang besar. Jadi saudara sekalian, nanti saudara di rumah ada waktu saudara baca lagi, teliti lagi, gali lagi, sebab firman Tuhan sungguh indah dan luar biasa. Saudara, sebagai pendahuluan, saya membaca sebuah tafsiran yang ditulis oleh Archibald Nesmith. Dia mengatakan kitab Yunus ini, walaupun singkat hanya 4 pasal, tetapi mempunyai makna yang mendalam, menjadi satu tipologi. Tipologi itu artinya gambaran atau bayangan. Bayangan tentang siapa? Bayangan tentang Yesus Kristus. Dia mengatakan setidaknya ada 5 gambaran atau bayangan tentang Yesus Kristus. Dia beri judul The Book of Jonah, A Type of Christ in Death and Resurrection. Buku Yunus adalah tipologi daripada Kristus yang mati dan bangkit. Bayangan yang pertama, our Lord boarded the ship of humanity and paid the fare. Bahwa Tuhan Yesus Kristus rela datang ke kapal kemanusiaan dan membayar harga. Jadi Yunus yang masuk ke kapal membayar harga sebagai bayang-bayang bahwa Kristus rela datang di kapal besar kemanusiaan yang nantinya akan mengalami angin besar, saudara-saudara sekalian. Bandingkan dengan Yunus pasal 1 ayat 3 tadi. Yang kedua, our Lord, one man, Tuhan kita, seorang manusia, yaitu Yesus Kristus, became a victim for all in the ship. Kristus, bayang-bayang daripada Yunus, bayang-bayang daripada Kristus yang akan nantinya ditenggelamkan supaya seluruh kapal boleh selamat manusianya. Demikianlah Kristus, satu orang yang berkorban untuk menyelamatkan dosa manusia. Yang ketiga, our Lord entered a prepared grave. Gambaran Yunus yang masuk atau yang ditelan oleh ikan yang besar itu, yang sudah ditentukan, yang sudah disiapkan oleh Tuhan, merupakan bayang-bayang Kristus yang juga akan masuk ke dalam kubur yang telah dipersiapkan. Our Lord came forth in resurrection after 3 days and 3 nights. Ya, bayang-bayang gambaran akan Yunus yang masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari merupakan bayangan atau gambaran. Bahkan Yesus sendiri mengatakan tanda Yunus adalah tanda yang akan menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan mati dan dikuburkan 3 hari kemudian bangkit kembali. Yang terakhir, our Lord preach judgment and produce repentance. Sebagaimana Yunus yang akhirnya nantinya pergi ke Niniwe, walaupun pertama kali dia menolak, dia mengingkari, lalu akhirnya dia pergi setelah panggilan yang kedua, kemudian orang Niniwe semua bertobat, berbalik kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan kita datang ke dunia, memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang pertobatan, dan menghasilkan banyak orang percaya dan boleh diselamatkan. Saudara, indahnya kitab Yunus ini memang luar biasa sekali. Mari kita sungguh-sungguh boleh menghayati dan mempelajari lebih mendalam lagi. Nama Yunus tadi disebut Yunus bin Amitai. Yunus itu artinya merpati. Bin itu anak, Amitai itu artinya kebenaran Allah. Jadi nama papanya Amitai artinya kebenaran Allah. Lalu papanya memberikan nama anaknya Merpati. Dengan kata lain, kira-kira gambaran nama Yunus ini adalah dari kebenaran Allah dapat menghasilkan merpati, yaitu binatang yang melambangkan kesetiaan. Merpati itu lambang daripada binatang yang mempunyai kesetiaan, saudara sekalian. Maka Yunus pun diharapkan mempunyai kesetiaan kepada Allah karena dia dihasilkan dari papanya yang bernama kebenaran Allah. Tetapi Alkitab sungguh unik, saudara sekalian. Yunus ternyata di pasal 1 kitab Yunus berbicara tentang Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan melalui kitab Yunus ini hendak mengajarkan kepada kita semua, kepada pembaca kitab Yunus, supaya kita setia dan taat kepada panggilan Tuhan.
Isi kitab Yunus ini sangat unik dibandingkan dengan kitab para nabi lainnya. Kitab para nabi lainnya lebih banyak berisi tentang nubuat, tentang teguran, pengajaran firman Tuhan, baik kepada umat Israel maupun raja-raja, pemimpin-pemimpin Israel, juga kadang-kadang teguran kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kitab Yunus, bedanya dengan kitab nabi-nabi yang lain, adalah di mana Yunus ini, kitab ini lebih fokus kepada relasi Tuhan dengan Yunus sendiri, dengan nabinya sendiri. Keunikan lainnya yaitu Yunus diutus ke Niniwe, ibu kota bangsa Asyur, bangsa asing. Nabi lainnya hampir tidak ada yang diutus langsung ke negeri yang lain. Kecuali Musa, saudara. Karena Musa waktu itu diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi nabi-nabi yang lain memang ada menegur bangsa yang lain. Tetapi yang langsung diutus kepada bangsa lain hampir tidak ada. Kecuali Yunus sendiri. Saudara-saudara, di dalam keseluruhan 4 pasal ini, ada 3 pasal yang isinya langsung relasi antara Yunus dengan Tuhan sendiri. Pasal 1, pasal 2, Yunus berdoa kepada Tuhan. Hanya pasal 3 yang membicarakan Yunus akhirnya siap untuk pergi ke Niniwe dan mengabarkan pemberitaan firman Tuhan di sana, lalu diceritakan orang-orang di sana bertobat. Tapi pasal 4 kemudian bicarakan lagi tentang relasi antara Yunus dengan Tuhan sendiri. Jadi kitab Yunus ini lebih fokus kepada hubungan antara Tuhan dengan nabinya, yaitu Nabi Yunus. Pada pasal 1 ini, Tuhan memanggil dan mengutus Yunus pergi ke Niniwe untuk memberitakan teguran karena orang Niniwe sudah jahat sekali sampai kepada Tuhan. Tetapi seperti judul yang diberikan LAI, ternyata Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Maka saudara, di sini kita akan belajar bahwa Tuhan mengingatkan kita agar jangan mengingkari panggilan Tuhan. Jangan sampai kita mengingkari panggilan Tuhan dengan kita mempelajari daripada kitab Yunus ini. Saudara, pada ayat 1, di situ dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Kata datanglah firman Tuhan itu di perjanjian lama dicatat sebanyak 94 kali. Dan hampir tidak pernah ada nabi satupun yang menolak atau menentang firman Tuhan yang datang kepadanya. Kalau yang mempertimbangkan, yang tawar-menawar itu ada. Tapi menolak secara langsung, lari dari Tuhan secara langsung, itu tidak ada. Hanya Yunus yang dicatat. Tetapi Yunus berani lari dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat lagi penelitian kata-kata berikutnya. Pada ayat yang kedua, saudara sekalian. Di situ ada format kalimat penulisan di dalam ayat-ayat ini yang mengandung frase 2-2-2. Yang menunjukkan sebetulnya panggilan kepada Yunus itu sangat penting sekali bagi Tuhan. Di situ ada kata-kata, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Itu adalah satu frase yang terdiri dari 2 frase. Kemudian ada kata, ke Niniwe, kota yang besar itu. Niniwe dan kota yang besar itu 2 frase. Kemudian, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. 2 frase lagi, saudara-saudara sekalian. Kalau dipakai kata 2, ini berarti ada satu penekanan. Sama seperti kalau kita menegur pembantu kita, atau anak kita, atau murid kita. Kalau udah sampai 2 kata, berarti kita mempunyai penekanan ini sangat penting dan genting. Misalnya, ayo, cepat. Itu 2 kata. Enggak hanya ayo, cepat. Tidak, saudara sekalian. Nah, ini ingin menunjukkan tekanan terhadap tugas panggilan kepada Yunus. Bahwa tugas ini sangat penting dan genting di mata Tuhan. Terlebih lagi Tuhan berkata di kalimat yang terakhir, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara-saudara, inilah analisa kata ayat 1
dan ayat 2. Kemudian kita lanjutkan saudara sekalian. Di ayat 3 kita analisa lagi. Ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap-siap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Kata jauh dari hadapan Tuhan diulangi sampai 3 kali di dalam Yunus pasal 1 ini. Di pasal 1 ayat 3 itu 2 kali. Yunus melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo. Nah, Yafo itu saudara dekat dengan daerah kampung Yunus sendiri. Yunus berasal dari Gad Hefer. Yafo itu dekat. Lalu di sana dia cari kapal dan berangkat ke Tarsis, lalu naik ke kapal berlayar ke Tarsis, diulangi lagi penekanan jauh dari hadapan Tuhan. Singkat cerita saudara, kapal itu dihantam oleh angin besar dan sebagainya, lalu mereka berusaha menyelamatkan diri, mendapati Yunus yang tidur di dalam kapal, di bawah-bawah sekali saudara. Kata di bawah itu juga menggambarkan kerohanian daripada Yunus yang sudah turun, yang sudah jauh dari Tuhan. Lalu mereka tanya, takut ya kan? Bangun-bangun, kami sudah bahaya, kamu masih bisa tidur saudara sekalian. Singkat cerita saudara, akhirnya saudara, kedapatanlah ketika mereka membuang undi, Yunuslah yang terundi. Ya, jadi ada kebiasaan pada waktu itu. Kalau ada mara bahaya dan sebagainya, mereka tidak tahu apa sebabnya, mereka akan buang undi. Dan Tuhan sudah menentukan, memang akibat daripada Yunus, itu semua Tuhan mendatangkan angin ribut di lautan tersebut. Singkatnya mereka bertanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi ada 3 kali kata-kata jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada yang menafsirkan bahwa Yunus jauh dari hadapan Tuhan karena ingin bersembunyi dan lari supaya Tuhan tidak bisa mendapatkan dia lagi. Tafsiran ini saudara kurang tepat. Sebab sebagai nabi Yunus tentu tahu bahwa dia tidak dapat bersembunyi dari Tuhan. Lama sebelum zaman Yunus, Raja Daud sudah pernah menulis di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat 7 sampai 10 dikatakan di sana, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung langit, di sana juga tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi saudara, tidak mungkin kata jauh dari hadapan Tuhan ditafsirkan bahwa Yunus itu mau sembunyi dari Tuhan supaya Tuhan tidak usah ganggu dia lagi. Tidak mungkin. Sebagai nabi, Yunus tahu kebenaran tentang Allah yang maha hadir. Yunus tentu juga pernah membaca Mazmur yang ditulis oleh Daud ini. Lalu apa artinya jauh dari hadapan Tuhan? Secara harafiah, secara geografis, jauh dari hadapan Tuhan itu adalah dia menjauhi tempat yang Tuhan utus. Tuhan utus dia ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Saudara bisa lihat di peta yang saya tampilkan. Saudara, yang hitam-hitam atau yang abu itu adalah lautan ya saudara ya. Yang putih itu justru adalah daratan. Saudara lihat bisa di bawah situ, itu ada Gad Hefer kampungnya Yunus. Kemudian di bawahnya lagi itu ada kota pelabuhan yaitu kota Yafo. Nah di sanalah Yunus, lalu kita lihat lagi itu adalah daerah Israel, di situ ada kota Yerusalem. Disitulah Yunus naik kapal. Yang seharusnya dia pergi ke Niniwe agak utara. Dan jaraknya tidak seberapa jauh dibandingkan dengan dia pergi ke Tarsis yang jaraknya 2.694 mil. Kira-kira seperti itu. Ada penafsir yang mengatakan pada zaman itu kalau naik kapal itu adalah kapal perdagangan yang besar. Orang-orang berdagang, kemudian perjalanan. Mereka akan singgah-singgah di pelabuhan-pelabuhan. Perjalanan itu akan memakan waktu lebih kurang 1 tahun lamanya. Artinya Yunus memang pergi ke tempat yang jauh sekali dari tempat yang Tuhan utus dia pergi, yaitu kota Niniwe. Ini peta yang kelihatan daratannya, saudara lihat di situ ada kota Yopa, Yafo, ya bahasa Inggrisnya Joppa. Dia pergi ke Niniwe, harusnya ke Niniwe,
utaranya, tetapi dia pergi ke Tarsis yang jauh sekali. Jadi inilah arti secara harfiah, yaitu secara geografis dia menjauhi tempat yang Tuhan utus. Kemudian saudara-saudara, kata di hadapan Tuhan ini juga ada makna yang lain. Kalau kita lihat di Alkitab, saudara-saudara sekalian, itu ada kira-kira sebanyak 210 kali di PL dan 6 kali terdapat di PB. Beberapa kali muncul kata di hadapan Tuhan, itu adalah misalnya beribadah di hadapan Tuhan, mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, melakukan segala ibadah-ibadah dan sebagainya. Tetapi juga muncul beberapa kali berkaitan dengan panggilan Tuhan kepada seseorang yang akan diutus untuk pelayanan, baik itu imam maupun nabi. Misalnya saudara sekalian kita lihat di 2 Tawarik 29 ayat 4 sampai 11. Tapi saya tampilkan ayat 4 dan 11 saja. Di situ ada Raja Hizkia. Dia mengumpulkan para imam dan orang-orang Lewi, lalu dia berkata-kata kepada mereka, salah satu katanya di ayat 11, "Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani dia." Jadi kata di hadapan Tuhan dikaitkan dengan kaum pilihan, khususnya para pelayan, para imam, dan para nabi. Kemudian kita lihat lagi di 1 Samuel pasal 2 ayat 18, kita tahu Samuel sejak dia ada di dalam kandungan, dia lahir, mamanya sudah mempersembahkan dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Maka dicatat di situ ayat 2:18, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak. Diulangi lagi di pasal 2 ayat 21b. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Kita juga melihat di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 21, kata ini muncul lagi ketika Daud yang dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dia juga pakai kata yang sama kepada Mikal. Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku untuk menyisihkan ayahmu, yaitu Saul. Saudara, kalau kita masuk ke dalam Lukas, yaitu perjanjian baru, juga muncul di situ kata di hadapan Tuhan yang dikenakan kepada Yohanes Pembaptis. Kata-kata ini disampaikan kepada Zakaria, papanya Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 15 dikatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat-ayat berikutnya mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis inilah yang nanti dipakai oleh Tuhan, diutus untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Untuk meluruskan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, ini beberapa contoh kata di hadapan Tuhan itu melekat dengan pilihan, panggilan, dan sebuah jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada seorang yang melayani. Nah, saudara-saudara, kata Yunus jauh dari hadapan Tuhan muncul 3 kali, maka dapat ditafsirkan bahwa Yunus itu mundur dari panggilannya sebagai nabi. Kalimat gamblangnya pada zaman sekarang ya mengundurkan diri dari jabatan. Dia tidak mau lagi ada di hadapan Tuhan sebagai nabinya. Saudara, dari penggalian kata ini kita belajar bahwa kitab Yunus Tuhan izinkan untuk kita pelajari supaya mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, agar kita setia dan taat pada panggilan Tuhan. Apalagi jelas-jelas Tuhan katakan, bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar. Karena kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Artinya, apalagi jikalau panggilan itu di mata Tuhan sangat penting dan genting. Janganlah kita mengingkari panggilan Tuhan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai hari ini masih ada panggilan Tuhan yang penting dan genting. Yang kita sebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebelum dia terangkat ke surga. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bandingkan saudara-saudara kata yang penting dan genting di Yunus tadi. Bangunlah, pergilah. Lalu Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga. Karena itu, pergilah, jadikanlah, juga menggunakan dua frase. Dengan kata lain, saudara. Panggilan untuk pergi mengabarkan Injil. Panggilan untuk menyerukan supaya orang bertobat berbalik kepada Tuhan. Merupakan panggilan yang penting dan genting sepanjang masa sebelum Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Adakah saudara tergerak akan panggilan yang penting dan genting? Adakah saudara barangkali yang masih muda, yang masih SMA atau pemuda atau yang kuliah, saudara merasakan panggilan Tuhan untuk menjadi hambanya, untuk mengabarkan Injil, untuk menyuruhkan supaya orang berbalik, untuk mengajarkan firman Tuhan. Di mana-mana banyak kekurangan hamba Tuhan. Tetapi siapa yang tergerak dan terpanggil, siapa yang merasa panggilan ini penting dan genting, saudara pikirkanlah, saudara doakanlah. Pesan Yunus untuk menegur, pesan Tuhan kepada Yunus untuk menegur Niniwe. Kita boleh mengingat lagi di dalam perjanjian baru, juga ada dicatat oleh Rasul Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Di situ Petrus mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara bandingkan dengan kata-kata atau kalimat atau ayat terakhir di dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 11. Yunus itu ditegur sama Tuhan karena dia nggak senang orang-orang Niniwe ternyata berbalik, bertobat, lalu Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Lalu kata-kata terakhir yang menutup kitab Yunus itu, Tuhan menegur Yunus mengatakan, bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, siapa yang tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri? Saya menafsirkan Tuhan mengasihi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak tahu. Kemungkinan besar mereka juga adalah anak-anak yang belum tahu beda kanan dan tangan kiri. Kalau mereka tidak diserukan firman Tuhan, mereka akan mengikuti orang-orang dewasa yang terus berbuat dosa. Jadi saudara, Tuhan rindu seperti Petrus katakan, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah panggilan yang penting dan genting bagi kita semua, bukan hanya hamba Tuhan. Apakah kita melihat panggilan ini penting dan genting? Siapakah yang di dekat lingkungan saudara, mungkin keluarga, mungkin tetangga, mungkin pembantu, siapa saja yang belum berbalik kepada Tuhan? Adakah saudara lihat ini panggilan yang penting dan genting? Maukah saudara doakan? Maukah saudara mulai memberanikan diri bersaksi tentang siapa Yesus yang saudara percaya? Maukah saudara memberanikan diri untuk mendoakan dia, bahkan memberitakan Injil kepada dia? Sebab ini adalah panggilan yang penting dan genting di mata Tuhan untuk sepanjang masa. Jangan kita seperti Yunus yang mengingkari panggilan. Selanjutnya saudara, di dalam Yunus pasal 1 ini kita juga belajar bahwa Tuhan mengingatkan kita supaya kita lebih fokus dan setia kepada panggilannya ketimbang hal-hal lainnya. Saudara, saya kasih catatan sekali lagi. Tuhan mengingatkan kita agar lebih fokus dan setia pada panggilan Tuhan ketimbang hal-hal lainnya. Ini yang bisa kita pelajari dari relasi Yunus dengan Tuhan. Apa sih alasan Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan? Oh, ternyata di pasal 4 Yunus mengungkapkannya, saudara. Di ayat 2 dan 3. Ya, setelah orang Niniwe itu bertobat, Yunus berkata kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Karena yang panjang sabar juga dan yang berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya.
Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi Yunus tuh tidak rela dan tidak senang Niniwe diselamatkan. Itu sebabnya dia lari jauh dari hadapan Tuhan. Sampai-sampai dia rela mati saja, saudara. Nah, saudara, ketika akhirnya Yunus ke Niniwe setelah dia dimuntahkan oleh ikan besar, ternyata orang Niniwe bertobat dan Tuhan tidak jadi menghukum orang Niniwe. Maka Yunus menyampaikan alasannya di pasal 1. Kenapa dia jauh dari hadapan Tuhan? Ternyata memang dari awal Yunus itu tidak rela, tidak suka dan tidak sudi bangsa Niniwe diselamatkan dan tidak jadi dihukum. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Yunus tidak senang, tidak rela kalau Niniwe diselamatkan? Ada beberapa tafsiran, saudara. Pertama, karena Niniwe adalah ibu kota Asyur, di mana Asyur itu adalah bangsa asing dan yang memusuhi Israel. Yunus memiliki konsep keselamatan dan bangsa pilihan itu hanya bagi kaum Israel. Ini para penafsir mengatakan itu yang pertama. Yang kedua, karena pada masa itu bangsa Asyur selain memusuhi bangsa Israel, juga terkenal sangat kejam dan sadis kepada bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Sehingga Yunus sangat benci sekali karena mereka jahat sekali. Ada peninggalan arkeologis tentang bagaimana kekejaman bangsa Asyur pada waktu itu. Saudara bisa lihat gambarnya, saudara ya. Di situ ada gambar-gambar zaman peninggalan dulu di mana para tawanan itu ditusuk matanya. Lalu mereka diikat di rantai. Rantainya di mana? Di bagian hidung, saudara. Beberapa orang di rantai sekaligus diseret di jalan sambil disiksa. Ada lagi gambar yang menunjukkan mereka ditarik lidahnya. Ada lagi gambar yang menunjukkan mereka ditusuk seperti sate, dijemur, ada yang dibakar hidup-hidup, saudara-saudara sekalian. Itulah kekejaman daripada orang Niniwe. Saudara juga bisa membaca kekejaman Niniwe itu di kitab Nahum. Ternyata Tuhan juga mencatatkan, menegur orang Niniwe melalui Nabi Nahum di kitab Nahum. Yang ketiga, saudara, jauh sebelum Yunus, yaitu pada zaman Nabi Yesaya, Tuhan sudah pernah mengatakan bahwa Asyur akan dipakai untuk menyerang Israel. Dicatat di dalam Yesaya 7 ayat 17. Di sana Yesaya menegur orang Israel dan mengatakan, Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Jadi Tuhan sudah menubuatkan bahwa nanti bangsa Asyur itu akan menyerang Israel. Hal ini bukan hanya dicatat oleh Yesaya yang sebelum Nabi Yunus, tetapi juga dicatat oleh Hosea yang juga sebelum Nabi Yunus. Hosea 9 ayat 3, 10 ayat 6 dan 7, kemudian pasal 11 ayat 5. Jadi peringatan-peringatan ini banyak sekali, saudara sekalian. Sebelum Nabi Yunus. Ini tentu menjadi catatan dan perhatian Yunus karena dia adalah seorang nabi. Dia juga, kalau kita baca tadi di latar belakangnya, nabi yang dipakai di dalam kerajaan kepada Raja Yerobeam. Jadi dia juga mengikuti perjalanan pemerintahan atau politik kehidupan bangsa Israel. Oleh karena itu, demi keselamatan bangsanya, maka dia lebih baik tidak usah pergi ke Niniwe. Sebab kalau mereka bertobat, Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Oleh karena itu, kalau dia tidak pergi, biar mereka terus melakukan dosa dan Tuhan akan membinasakan Niniwe dan bangsa Asyur, maka mereka tidak akan jadi menyerang bangsa Israel. Jadi saudara sekalian, inilah alasan-alasannya. Ada jiwa patriotisme dan nasionalisme dari yang baik dari Yunus. Dia rela jauh dari Tuhan, bahkan siap mati daripada harus ke Niniwe demi keselamatan bangsanya dari serangan bangsa Asyur. Nah, saudara-saudara, semua ini bisa menjadi kemungkinan pertimbangan yang mendalam oleh Yunus, sehingga Yunus jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari Niniwe, tempat yang diutus oleh Tuhan kepadanya. Namun, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kitab Yunus mengajarkan kepada kita, di balik semua alasan dan pertimbangan Yunus, Tuhan hendak mengajarkan Yunus dan semua kita yang membaca kitab Yunus,
bahwa apapun alasan dan pertimbangan kita dalam menanggapi panggilan Tuhan, seharusnya kita fokus dan kita perhatian yang lebih utama kepada ketaatan terhadap Tuhan dan panggilannya, ketimbang berbagai alasan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Saudara-saudara, tetapi kita melihat di balik semua alasan dan pertimbangan Yunus itu, meskipun Yunus tidak mau menaati panggilan Tuhan, kita tetap belajar bahwa rencana dan panggilan Tuhan tetap akan terlaksanakan. Karena Tuhanlah yang berdaulat untuk menentukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Yunus pasal 1 ada 2 kali dicatat Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berdaulat. Pasal 1 ayat 4 dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Pasal 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Jadi 2 kali dicatat ada kedaulatan Tuhan yang melaksanakan kehendaknya. Meskipun manusia, meskipun Yunus berusaha lari sejauh-jauhnya dari hadapan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, Yunus yang harus diutus, maka Tuhan yang berdaulat dan yang menentukan. Kita tahu, saudara sekalian, akhirnya Yunus harus dibuang ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Semua ini adalah kedaulatan Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa lari dari panggilan Tuhan jika Tuhan sudah berkehendak dan memutuskan dan memanggil untuk memakai kita untuk melayani. Bahkan saudara, di tengah kegagalan Yunus untuk taat, di tengah kegagalan itu, Tuhan justru memakai itu untuk suatu rencana yang lebih indah sebetulnya, saudara sekalian. Mengapa saya katakan lebih indah? Karena saudara, dengan kejadian dia gagal, maka ada terjadi banyak orang di kapal-kapal itu yang akhirnya mengenal Tuhan Allah, berseru kepada Tuhan Allah, dan juga diselamatkan oleh Tuhan Allah. Pasal 1 ayat 14-16 dikatakan, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan, dipakai istilah Tuhan, huruf besar semua, nama panggilan kepada Yahweh. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan semua huruf besar, yaitu Yahweh. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Kata Tuhan semua dengan pemakaian kata Yahweh boleh mengindikasikan bahwa mereka sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan yang benar, saudara sekalian. Mereka tidak lagi mengandalkan dewa-dewa ataupun ilah-ilah yang mereka sembah, tapi mereka berbalik kepada Tuhan yang benar. Karena Tuhan memakai kegagalan Yunus, maka ini terjadi. Nah, bukan sampai di situ saja, saudara sekalian. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kejadian yang luar biasa tersebut membuat kapal mereka itu nggak bisa melanjutkan ke Tarsis lagi karena banyak muatan yang sudah dibuang. Mereka harus kembali mendapatkan persediaan-persediaan untuk perjalanan. Kemungkinan besar mereka akan kembali ke Yafo dulu. Maka kejadian-kejadian tersebut kalau pakai bahasa hari ini pasti akan viral. Karena orang-orang kapal ini berasal dari banyak orang, banyak kalangan, dan juga dari berbagai suku bangsa yang melakukan perjalanan kebanyakan adalah untuk berdagang, saudara sekalian. Sehingga cerita dari mulut ke mulut, di warung-warung, di penginapan, di tempat perdagangan, di pelabuhan, itu akan menjadi viral, saudara sekalian, pada masa itu. Kejadian tersebut tentu juga kemungkinan besar kedengaran sampai ke kota Niniwe. Kejadian bahwa ada seorang yang lari dari Tuhan karena jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari tempat yang Tuhan utus untuk ke Niniwe. Tetapi angin bisa tenang ketika orang ini dibuang ke dalam laut. Kemudian tentu ada kejadian bagaimana Yunus yang ditelan oleh ikan lalu dimuntahkan. Kemudian dia beritakan teguran Tuhan ke Niniwe. Maka orang Niniwe sudah siap untuk mendengarkan teguran Tuhan. Karena sudah ada berita-berita yang
sempat viral bahwa ada orang yang pernah diutus mau ke Niniwe yang mengakibatkan kapal itu dihantam oleh angin ribut lalu menjadi tenang. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ini merupakan satu rencana yang indah untuk mempersiapkan teguran firman Tuhan yang masuk untuk efektif kepada orang-orang Niniwe, sehingga mereka di pasal ketiga itu berbalik, bertobat kepada Tuhan. Kita melihat, saudara sekalian, rancangan dan rencana Tuhan yang tak terpikirkan oleh Yunus yang lari jauh dari panggilan Tuhan di pasal 1 ini. Saudara-saudara, setelah merenungkan dan mendalami kitab Yunus ini, saya pribadi merasa ditegur oleh Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang karena kita lebih banyak memikirkan resiko, kesulitan, tantangan, ketakutan, kekhawatiran, maka saudara-saudara kita mulai memikirkan, mungkin lebih baik saya mundur saja. Mungkin lebih baik saya tidak melanjutkan. Itulah yang menjadi teguran bagi saya, saudara-saudara sekalian. Tapi firman Tuhan mengingatkan kembali. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar, yang begitu indah, yang ditulis dengan sangat luar biasa, yang menggambarkan tipologi tipe daripada kedatangan Yesus Kristus, yang menggambarkan relasi hubungan Tuhan dengan nabi yang dipanggilnya, yang tetap beranugerah memberikan kesempatan kedua kepada Yunus walaupun Yunus pernah mengingkari dan gagal. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan kita untuk setia dan taat pada panggilan Tuhan, untuk melayani, untuk mengabarkan Injil, untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga lebih banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Dan panggilan-panggilan Tuhan untuk kita beribadah, untuk kita setia membaca firman, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Yang penting dan genting, mari kita lebih taat, lebih setia, lebih utamakan ketimbang alasan ataupun hal-hal lainnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan melalui kitab Yunus pasal yang pertama. Kami mau belajar untuk setia dan taat kepada panggilan Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih mengutamakan kesetiaan kepada panggilan-Mu ketimbang berbagai alasan dan pertimbangan lainnya. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk tetap setia, untuk boleh mengutamakan panggilan Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami. Tuhan juga menolong kami untuk menanggapi apabila ada di antara kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan gerakkan untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk dipanggil sepenuh waktu melayani Tuhan. Memberitakan Injil. Mengabarkan kabar baik kepada begitu banyak orang yang belum percaya supaya mereka diselamatkan. Kiranya Tuhan terus gerakkan hati kami, ketuk hati kami. Dan Tuhan buka jalan supaya banyak orang yang menyerahkan diri menjadi hamba. Terima kasih berkati jemaat-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan nyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga
sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya di dalam perjalanan kehidupan kita mohon agar Tuhan memberikan kepekaan bagi kita untuk mengerti apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk dapat kita hidupi, untuk menaati Allah dalam kehidupan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan tuntunan Allah Roh Kudus menuntun dan menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Doa teduh kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap pelayan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 18 Oktober 2020 mengucapkan selamat